Jika fx dibagi oleh x plus 1, x min 2, dan x plus 2, sisanya berturut-turut 6, 9, dan 13. Sisa pembagian fx oleh gx, ya, dimana fungsi gx-nya itu x plus 1 dikali x min 2 dikali x plus 2. Nah, sekarang kita kerjanya dari sini dulu nih. Katanya fx-nya itu dibagi oleh gx. Fungsi gx-nya fungsinya ini, ya. Sekarang kalau kita perhatiin ya, ini kan ada x, di sini ada x, di sini ada x. Kalau kita kalihin, dia jadinya pangkat tertingginya itu pangkat 3 x-nya, x pangkat 3 gitu maksudnya ya. Nah, jadi sisanya kita bisa pemisalan ya. Sisanya itu kita fungsi sisanya kita simbolkan sx, itu jadinya pangkatnya pangkat 2. Jadi kita buat ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi kalau dia dibagi oleh fungsinya itu pangkatnya 3, berarti sisanya pangkat 2. Turun 1 derajatnya ya. Kalau misalnya dia dibaginya oleh pangkat 2, berarti sisanya pangkat 1 ya. Nah, kalau pangkat 1 pemisalan kita AX tambah B, ya kan di sini kan A-nya X kan pangkat 1. Nah, udah kayak gini ya, berarti kita cari nih. Kalau misalnya dia katanya ini ada ini X plus 1 nih faktornya nih ya. Salah satu faktornya adalah X plus 1. Berarti kita bisa nyari nih kalau S-nya min 1, dari mana min satunya? Ini kan X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1 ya. Jadi kita ganti nih. Kalau ini X kan ininya X ya. Kalau ini min 1, kita ganti setiap yang ada X-nya itu kita ganti dengan min 1. Jadi min 1 dikuadratin 1. 1 kali A. Jadi A, ini min B, ini plus C. Nah, tapi kita baca lagi soal dari awal. Jika fx dibagi oleh x plus 1, sisanya adalah 6 ya. Berarti x plus 1 ini kita tahu ya, sisa jadinya ya, sisanya adalah 6. Jadi kita bisa masukin nih kalau dia 6 itu sama dengan A min B plus C. Ingat ya, kalau fx menurut teorema sisa, kalau fx dibagi oleh x plus 1 itu sama aja sisanya ya, dengan cara memasukkan nilai x-nya itu sama dengan min 1 ke fungsi fx-nya ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita punya fungsi fx nih, misalnya apa gitu ya, ternyata kalau kita katanya dibagi oleh x plus 1, berarti kan kita masukin f-nya min 1 nih, kita dapat angkanya, katanya sisanya 6. Nah, ini sama aja sisa ya. Jadi kita bisa ganti nih pemisalan kita tadi, sisanya itu simbolnya sx ya. Sebenarnya mau fx juga boleh aja, sama aja. Tapi kalau fx entar jadi sama dengan yang soal, padahal kita mau nyari sisa. Ya, jadi ini di sini s min 1-nya sama 6. Kita punya persamaan yang pertama di sini. Nah, terus udah gitu kita cari lagi. Kalau misalnya s-nya itu adalah 2 ya, dari mana? Nah, dari sini nih. Kan faktornya kan gx itu kan ada x min 2 nih ya. Berarti x-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa masukin, ini kita ganti nih x-nya 2 nih. Jadi 4a ditambah 2b ditambah c. Nah, katanya jika fx dibagi oleh x min 2 ya, sisanya adalah 9 ya. Ini dibacanya ya. Jadi kita tahu dong kalau misalnya dia s-nya 2, boleh kita ganti jadi 9 ya. Sama aja kayak tadi. 9 sama dengan 4a ditambah 2b ditambah c. Nah, kita udah dapat lagi nih persamaan yang kedua, ya kan? Nah, ini persamaan kedua. Nah, terus udah gitu kita cari lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga kalau misalnya dia dibagi oleh x plus 2, berarti s-nya berapa? S-nya adalah min 2 ya, dari x tambah 2 sama 0. Kalau dimasukin berarti kan min 2 dikuadratikan 4 ya, 4 kali A, jadinya 4A min 2B ditambah C. Nah, karena fx-nya kalau dibagi sama x plus 2, sisanya dia 13, ya udah, berarti kita masukin lagi nih. 13 itu sama dengan 4A min 2B ditambah C. Kita punya persamaan lagi yang ketiga. Nah, dari 3 ini kita akan eliminasi ya. Caranya bisa satu-satu. Misalnya persamaan ini persamaan 1 nih, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Persamaan 1 sama 2 kita eliminasi. A min B ditambah C itu sama dengan 6. 4A plus 2B ditambah C sama dengan 9 ya.
kita ilangin aja langsung yang C-nya kita ilangin. Kita kurangin. Berarti A dikurangin 4A kan min 3A. Min B dikurangin 2B jadi min 3B. C-nya habis 6 dikurangin 9 itu min 3. Nah, ini kalau kita bagi sama min 3, itu jadinya sederhana dong jadinya ya. Kita bagi min 3 semua. Ini jadinya A plus B sama dengan 1 ya. Kita punya persamaan lagi. Kita namanya persamaan keempat. Nah, udah gini. Nah, kita tulis di sini. Sekarang kita kerjain persamaan yang kedua sama ketiga. 4A ditambah 2B ditambah C itu sama dengan 9. 4A dikurangin 2B ditambah C sama dengan 13 ya. Nah, berarti kita kurangin lagi. Berarti kalau dikurangin 4A kurangin 4A habis ya. 2B dikurangin min 2B jadi 4B. 4B C-nya hilang juga sama 9 kurang 13 berarti menjadi min 4. Nah, berarti B-nya dapat nilainya adalah min 1. Kalau B-nya min 1, berarti kan kita bisa masukin ke persamaan yang keempat ini ya. A tambah B sama 1 ya. Jadinya kalau dimasukin nilainya berarti A ditambah B-nya itu min 1 itu sama 1. Jadi A-nya kita dapat angkanya 2. Nah, kita udah dapat semua nih fungsi-fungsinya. Tinggal yang C yang belum. Yang C yang mana? Misalnya kita masukin ke fungsi yang ini nih. Kita masukin yang ada C-nya ya. Yang ada C-nya misalnya ini ya, kita masukin. Nah, berarti kita masukin berarti nilainya jadinya A min B ditambah C kan sama dengan 6. A-nya kan 2, B-nya min 1 nih. Tapi di sini ada min ya. Berarti min ketemu min jadi plus ya, plus 1 ditambah C sama dengan 6. Nah, berarti C-nya sama dengan 3. Nah, jadi kita udah dapat semua nih nilai-nilainya. A-nya itu nilainya dapat 2, B-nya min 1, C-nya 3. Nah, jadi persamaan kita tadi kan pemisahan kita AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Jadi fungsi sisa kita ya, sisanya nilainya menjadi SX simbolnya. Tadi kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi A-nya udah ketahuan 2 nih. Jadi 2X kuadrat ditambah B-nya itu min 1. Jadi min X, C-nya 3. 2X kuadrat min X plus 3. Jadi jawabannya yang C yang tepat ya, 2x kuadrat min x plus 3.